Salam makan sehat. Mari makan sehat agar tetap sehat. Ya, orang berpikir bertobat adalah sesuatu yang susah, sulit. Kadang-kadang kita berpikir juga kalau belum bertobat, doa kita tidak akan dijawab oleh Tuhan. Nah, untuk bertobat, apakah kita harus mengingat-ingat dosa yang telah kita lakukan, lalu menyesali dosa-dosa dan lanjut mengakuinya di hadapan Tuhan, kemudian berjanji tidak mengulangi dosa lagi? Apakah harus seperti itu? Lukas 5 ayat 32 bunyinya seperti ini. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat. Nah, jadi sebenarnya Tuhan duluan yang memanggil. Tujuannya apa? Supaya bertobat. Jadi bukan kita bertobat dulu baru kita menghadap Tuhan, bukan. Tuhan memanggil dulu. Tuhan yang punya inisiatif supaya kita yang dipanggilnya mau bertobat, gitu ya. Jadi bukan dari kita yang memulai, tapi dari Tuhan. Ingatkah saudara, ketika ada orang sakit minta disembuhkan Tuhan Yesus, beberapa kali Tuhan Yesus bilang, dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. No, orang minta kesembuhan, Tuhan Yesus bilang dosamu sudah diampuni, jangan berbuat dosa lagi. Iya kan? Itulah. Jadi kita itu bertobat karena adanya panggilan Tuhan, ya, jangan takut. Jadi kalau kita merasa belum bertobat, jangan takut menghadap Tuhan, jangan takut masuk gereja, ya. Karena disitulah setelah kita datang kepada Tuhan, bertobat, itu penting dan itu perlu. Terus bagaimana cara bertobat? Nah, itu yang perlu kita ketahui. Bertobat dalam bahasa Yunaninya adalah metanoia, artinya perubahan pola pikir, saudara. Ya, memang ada bertobat yang artinya berbalik, tapi kebanyakan di Alkitab bertobat itu dari asal kata metanoia, perubahan pola pikir. Jadi inilah yang perlu kita gali lebih dalam. Perubahan pola pikir apa sehingga kita disebut bertobat, ya. Nah, kalau kita berpikir kita bertobat supaya diampuni, nah itu juga adalah sesuatu yang tidak alkitabiah, saudara. Sebenarnya kita diampuni dulu untuk supaya kita bisa bertobat, ya. Itulah salah satu perubahan pola pikir. Jadi kita itu sudah diampuni oleh Tuhan Yesus, oleh pengorbanan Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita menyadari itu, kemudian kita bertobat. Ya, kalau dulu kita berpikir berbuat dosa itu enak, ya sekarang jangan berpikir begitu lagi. Berbuat dosa itu menyengsarakan orang lain, juga menyengsarakan diri sendiri. Coba bayangkan kalau kita misalnya selingkuh, kita kata gitu. Dulu mungkin kita berpikir, enak selingkuh. Padahal itu adalah menyengsarakan kita sendiri. Itu adalah tipu muslihat sehingga kita itu berpikir selingkuh itu enak. Padahal itu menyengsarakan diri sendiri, ya. Menyengsarakan pasangan, menyengsarakan anak-anak, bisa terlantar, kemudian akan terjadi pertengkaran, sampai bisa hebat, sampai mungkin bisa banyak sumber daya yang keluar gara-gara pertengkaran itu. Jadi sebenarnya tidak enak. Kalau kita berpikir itu enak, itu adalah tipuan iblis, saudara. Makanya kita harus berubah pola pikir kita. Kita harus bentengi pikiran kita dengan ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan supaya kita bisa berpikir benar, berpikir sesuai dengan firman Tuhan. Ya. Kalau berpikir bahwa melakukan kehendak Tuhan itu susah,
kita harus berpikir sekarang, melakukan kehendak Tuhan itu tidak susah. Coba kita lihat Matius 11 ayat 28-30. Bunyinya begini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini Tuhan Yesus yang bicara ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, kita harus pikul kuk ya, tapi jangan takut. Ayat selanjutnya bilang begini, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Ya, jangan dipikir kuk yang dipasang oleh Tuhan Yesus itu berat, enak dan ringan. Kalau kita melakukan firman Tuhan terasa berat dan susah, itu pasti salah. Itu pasti bukan kuk dari Tuhan Yesus. Kuk yang dari Tuhan Yesus itu enak dan ringan. Ingat ya, kalau ada gereja-gereja memberikan kuk yang tidak enak dan tidak ringan, berarti bukan dari Tuhan Yesus. Oke. Selamat makan sehat. Tuhan Yesus memberkati.